Nah, langsung aja di video ini saya ingin memaparkan beberapa materi dari mata kuliah rancang bangun perangkat lunak yang diajarkan oleh dosen saya, yaitu beliau Bapak Simon Pulungogroho. Nah, di mana yang akan dibahas itu tentang bagaimana sih framework dalam perkembangan perangkat lunak, yang dimana banyak metodologi yang digunakan yang tentu saja memiliki banyak kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, materi ini merupakan terjemahan dari buku Software Engineering yang berjudul A Practitioner's Approach by Roger S. Pressman, PhD. Berikut pemaparannya. Nah, yang pertama, apa sih proses perangkat lunak itu? Nah, dalam sebuah buku, di mana buku tersebut memberikan pandangan tentang ekonom perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Nah, buku tersebut berkomentar tentang proses-proses perangkat lunak. Nah, karena perangkat lunak itu dianggap seperti sebuah modal. Nah, prosesnya adalah dialog di mana pengetahuan yang harus menjadi perangkat lunak dibawa bersama dan diwujudkan dalam perangkat lunak tersendiri. Nah, proses tersebut menyediakan interaksi antara pengguna dan desainer, dalam pengguna dan alat yang berkembang, dan antara desainer dan alat yang berkembang, di mana alat berkembang tersebut itu adalah teknologi. Nah, proses ini berulang di mana alat yang berkembang itu sendiri berfungsi sebagai media komunikasi. Dengan setiap putaran baru dialog dengan memunculkan pengetahuan yang lebih berguna dari orang-orang yang terlibat. Nah, membangun perangkat lunak komputer adalah pembelajaran sosial yang berulang dan hasilnya sesuai yang disebut Bayes atau disebut dengan kata lain model perangkat lunak. Nah, di mana itu adalah perwujudan dari pengetahuan yang dikumpulkan, disaring, dan diatur saat proses tersebut dilakukan. Nah, terus apa sih proses perangkat lunak dari segi teknis? Nah, dalam buku tersebut, proses perangkat lunak didefinisikan sebagai kerangka kerja dalam aktivitas, tindakan, dan tugas yang diperlukan untuk membangun perangkat lunak berkualitas tinggi. Nah, apakah proses sama dengan rekayasa perangkat lunak? Nah, jawabannya ya atau tidak, iya dan tidak. Nah, proses perangkat lunak itu sendiri menentukan pendekatan yang diambil sebagai perangkat lunak yang telah direkayasa. Tetapi, rekayasa perangkat lunak tersebut juga mencakup teknologi yang mengisi proses, metode teknis, dan alat otomatis. Nah, yang lebih penting lagi, rekayasa perangkat lunak dilakukan oleh orang-orang yang kreatif dan berpengetahuan yang harus menyesuaikan proses perangkat lunak yang matang sehingga sesuai dengan produk yang mereka buat dan tuntutan dari pasar mereka itu sendiri. Nah, proses perangkat lunak itu sendiri memiliki kerangka prosesnya tersendiri, yang dimana setiap aktivitas framework diisi oleh serangkaian tindakan rekayasa perangkat lunak. Nah, setiap tindakan rekayasa perangkat lunak itu ditentukan oleh set tugas yang mengidentifikasi tugas-tugas pekerjaan yang akan diselesaikan. Nah, poin-poin penjaminan mutu yang akan dibutuhkan dan milestone yang akan digunakan untuk menunjukkan kemajuan. Nah, model proses generik untuk rekayasa perangkat lunak mencakup sekumpulan kerangka kerja dan aktivitas, tindakan, dan tugas kerja. Masing-masing model proses yang bervariasi dapat dijelaskan dengan aliran yang berbeda, di mana deskripsi tentang bagaimana aktivitas kerangka kerja, tindakan, dan tugas diatur secara beruntun dan kronologis. Nah, pola prosesnya itu sendiri dapat digunakan untuk memecahkan masalah umum yang dihadapi dari sebagian proses perangkat lunak itu sendiri. Nah, lalu apa aja sih aktivitas kerangka umum yang ada di proses perangkat lunak? Nah, kerangka proses umumnya itu untuk merekayasa perangkat lunak
dan mendefinisikan 5 aktivitas kerangka kerja, yaitu komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan penyebaran. Nah, selain itu, serangkaian aktivitas utama yaitu pelacakan dan pengendalian proyek, manajemen risiko, jaminan kualitas, manajemen konfigurasi, tujuan teknis, dan lain-lain yang akan diterapkan di seluruh proses perangkat lunak. Nah, dengan catatan bahwa satu aspek penting dari proses perangkat lunak sebelum dibahas adalah aspek yang disebut dengan aliran proses, dengan menjelaskan bagaimana aktivitas kerangka kerja dan tindakan serta tugas yang terjadi dalam setiap aktivitas kerangka kerja diatur sehubungan dengan urutan dan waktu. Nah, yang pertama itu ada communication. Communication berlanjut ke planning, modeling, construction, dan deployment. Nah, aliran tersebut merupakan linear process flow. Nah, aliran proses linear ini menjalankan masing-masing dari 5 aktivitas kerangka kerja secara berurutan, dimulai dengan komunikasi dan berpuncak pada penerapannya itu sendiri. Nah, dan yang kedua itu ada communication, planning, kembali lagi ke communication, planning, baru lanjut ke modeling, dan modeling itu bisa dilakukan lebih dari satu kali, lalu lanjut ke construction. Nah, setelah construction bisa lagi kembali ke communication, lalu lanjut ke planning, lanjut ke modeling dan construction, dan pada akhirnya pun berujung di deployment. Nah, aliran ini disebut iteratif process flow. Nah, di mana aliran proses berulang-ulang mengulangi satu atau lebih kegiatan sebelum melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Nah, dan yang ketiga ada communication, langkah pertama. Selanjutnya planning, modeling, construction, deployment, dan bisa lanjut lagi ke communication. Nah, proses ini merupakan proses evolutionary process flow. Nah, aliran proses evolusi ini menjalankan aktivitas dengan cara melingkar, memutar dari communication dan bisa berakhir di communication. Nah, setiap perangkat tersebut melalui 5 kegiatan yang mengarah ke versi perangkat lunak yang lebih lengkap. Nah, dan yang terakhir ada communication, planning, dan dari communication ke planning bisa lanjut ke modeling, dan dari communication pada saat ingin ke modeling tidak perlu melalui planning. Jadi communication bisa langsung ke modeling, lalu dari modeling kita bisa lanjut ke construction, dan dari construction kita bisa lanjut ke urutan terakhir yaitu deployment. Nah, proses ini adalah parallel process flow. Nah, aliran ini merupakan proses paralel yang menjalankan satu atau lebih aktivitas secara paralel dengan aktivitas lain. Misalnya, pemodelan untuk satu aspek perangkat lunak dapat dilakukan secara paralel dengan konstruksi aspek lain dari perangkat lunak. Nah, terus bagaimana sih proses dimodelkan dan apa pola prosesnya? Nah, pola proses tersebut adalah sebuah yang menjelaskan bagaimana ditemuinya selama pekerjaan rekayasa perangkat lunak, mengidentifikasi lingkungan di mana masalah telah ditemui, dan menyarankan satu solusi atau lebih yang terbukti untuk masalah tersebut. Nah, template untuk menggambarkan pola proses adalah yang pertama nama pola itu sendiri. Nah, pola itu bisa diberi nama yang memiliki makna menggambarkan dalam konteks proses perangkat lunak itu sendiri. Nah, dan yang kedua ada pasukan. Pasukan ini sendiri adalah lingkungan tempat pola ditemuinya dan masalah yang membuat masalah terlihat dan dapat memengaruhi solusinya. Nah, Ambler menyarankan 3 jenis pola, yaitu pola panggung, pola tugas, dan pola fase. Nah, di mana pola panggung itu sendiri adalah mendefinisikan masalah yang terkait dengan aktivitas kerangka kerja untuk proses tersebut.
Yang kedua adalah pola tugas. Nah, pola tugas ini untuk menentukan masalah yang terkait dengan tindakan rekayasa perangkat lunak atau tugas kerja yang relevan dengan praktis di mana perangkat lunak itu dapat berhasil saat dijalankan. Nah, dan yang ketiga adalah menentukan urutan aktivitas rekayasa kerangka kerja yang terjadi dalam proses, bahkan ketika aliran aktivitas secara keseluruhan bersifat iteratif. Nah, dan selanjutnya, apa model proses preskriptif dan apa model kekuatan dan kelemahan. Nah, model proses preskriptif itu sendiri adalah set yang ditentukan oleh elemen proses dan proses yang dapat diprediksi alur kerjanya. Nah, semua model proses perangkat lunak dapat mengakomodasi aktivitas kerangka umum, tetapi masing-masing menerapkan penekanan yang berbeda dan menentukan aliran proses yang memanggil setiap aktivitas kerangka kerja itu sendiri, tentu saja dengan cara-cara yang berbeda. Nah, model proses preskriptif ini telah diterapkan selama bertahun-tahun dalam upaya untuk membawa keteraturan dan struktur pada pengembangan perangkat lunak. Nah, masing-masing model menyarankan aliran proses yang agak berbeda, tetapi semua melakukan serangkaian aktivitas kerangka umum yang sama, seperti komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan penerapannya itu sendiri. Yang pertama ada model air terjun. Nah, model air terjun ini terkadang disebut siklus hidup klasik. Nah, model ini menyarankan pendekatan yang sistematis dan berurutan 6 pengembangan perangkat lunak yang dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pelanggan dan berkembang melalui perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan penerapan yang berpuncak pada dukungan berkelanjutan dari perangkat lunak yang telah selesai. Lalu ada model proses inkremental. Nah, model ini berfokus pada pengiriman produk operasional dengan setiap kenaikannya. Nah, penambahan awal adalah versi yang dipreteli dari produk akhir, tetapi memberikan kemampuan yang mampu melayani pengguna dan juga menyediakan platform untuk evaluasi oleh pengguna itu sendiri. Nah, pengembangan bertahap sangat berguna ketika staf tidak tersedia untuk implementasi lengkap dengan tenggat waktu bisnis yang telah ditetapkan untuk proyek tersebut. Misalnya, sistem utama mungkin memerlukan ketersediaan perangkat keras di mana perangkat keras tersebut harus baru yang sedang dikembangkan dan tanggal pengirimannya tidak pasti. Dimungkinkan untuk merencanakan peningkatan awal dengan cara yang menghindari penggunaan perangkat keras ini, sehingga memungkinkan fungsionalitas sebagian untuk dikirimkan ke pengguna akhir tanpa penundaan yang berlebihan. Nah, dan yang ketiga ada model proses evolusioner. Nah, perangkat lunak itu seperti semua sistem yang kompleks, berkembang selama periode waktu tertentu. Nah, dalam situasi ini, pengembang perangkat lunak memerlukan model proses yang telah dirancang secara eksplisit untuk mengakomodasi produk yang berkembang seiring waktu. Nah, model ini bersifat iteratif, di mana mereka dicirikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan kita para pengguna untuk mengembangkan versi perangkat lunak yang semakin lengkap. Nah, selanjutnya ada model spiral. Nah, model spiral ini merupakan proses perangkat lunak evolusioner yang menggabungkan sifat iteratif prototyping dengan aspek terkontrol dan sistematis dari model air terjun. Nah, ini memberikan potensi perkembangan pesat dari versi perangkat lunak yang semakin lengkap, di mana model spiral ini merupakan perangkat lunak yang dikembangkan dalam serangkaian rilis evolusioner. Nah, selama iterasi awal,
Rilis memungkinkan berupa model atau prototipe. Selama iterasi selanjutnya, versi yang akan semakin lengkap dari sistem rekayasa diproduksi itu sendiri. Nah, selanjutnya ada model proses khusus, di mana pembangunan berbasis komponen menggabungkan banyak karakteristik model spiral. Nah, ini bersifat evolusioner yang menuntut pendekatan berulang untuk pembuatan perangkat lunak. Lalu ada model metode formal. Nah, metode formal ini meliputi serangkaian aktivitas yang mengarah pada spesifikasi matematis formal perangkat lunak komputer. Nah, metode ini memungkinkan untuk menentukan, mengembangkan, dan memverifikasi sistem berbasis komputer dengan menerapkan notasi matematika yang sangat ketat. Nah, meskipun bukan pendekatan arus utama, model metode formal ini menawarkan perangkat lunak yang bebas cacat. Namun, kekhawatiran tentang penerapannya dalam lingkungan bisnis telah disuarakan. Seperti perkembangan model formal saat ini cukup memakan waktu dan mahal. Beberapa pengembangan perangkat lunak memiliki latar belakang yang diperlukan untuk menerapkan metode formal, diperlukan pelatihan ekstensif. Nah, sulit untuk menggunakan model sebagai mekanisme komunikasi di mana pelanggan yang secara teknis tidak canggih. Dan yang terakhir ada unfight process, di mana unfight process ini adalah proses terpadu dalam upaya untuk memanfaatkan fitur dan karakteristik terbaik dari model proses perangkat lunak tradisional, tetapi mencirikannya dengan cara yang menerapkan banyak prinsip terbaik pengembangan perangkat lunak yang tangkas. Nah, proses terpadu mengakui pentingnya komunikasi pelanggan dan metode efisien untuk menggambarkan pandangan pelanggan terhadap suatu sistem. Nah, ini menekankan peran penting dari arsitektur perangkat lunak dan membantu para arsitek untuk fokus pada tujuan yang tepat, seperti pemahaman, ketergantungan, dan perubahan masa depan dan penggunaannya kembali. Lalu di sini ada personal and team process models. Nah, proses perangkat lunak terbaik adalah proses yang dekat dengan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan. Jika model proses perangkat lunak telah dikembangkan di tingkat perusahaan atau organisasi, itu dapat menjadi efektif hanya jika setuju dengan adaptasi yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan tim proyek yang benar-benar melakukan pekerjaan rekayasa perangkat lunak. Nah, sementara proses perangkat lunak pribadi atau PSP, di mana ini menekankan pada pengukuran pribadi baik produk pekerjaan yang dihasilkan maupun kualitas yang dihasilkan dari produk kerja tersebut. Nah, model PSP mendefinisikan 5 aktivitas kerangka kerja, yaitu ada perencanaan, desain tingkat tinggi, ulasan desain tingkat tinggi, pengembangan, dan postmortem. Nah, di mana yang pertama perencanaan. Nah, perencanaan ini merupakan aktivitas mengisolasi persyaratan dan mengembangkan perkiraan ukuran dan sumber daya. Yang kedua ada desain tingkat tinggi, di mana spesifikasi eksternal untuk setiap komponen yang akan dibangun dikembangkan dan didesain dalam komponen itu tersebut. Nah, prototipe dibuat jika ada ketidakpastian. Semua masalah dicatat dan dilacak. Yang ketiga ada ulasan desain tingkat tinggi. Nah, metode ini adalah metode verifikasi formal yang diterapkan untuk mengungkapkan kesalahan dalam desain itu sendiri. Nah, metrik ini dipertahankan untuk semua tugas penting dan hasil kerja. Dan yang keempat ada pengembangan, di mana pengembangan ini merupakan desain tingkat komponen yang disempurnakan dan akan ditinjau. Kode dibuat, ditinjau, disusun, dan diuji. Nah, metrik ini dipertahankan untuk semua tugas penting dan hasil kerja juga. Dan yang terakhir ada postmortem.
Nah, dengan menggunakan ukuran dan metrik yang dikumpulkan seperti sejumlah besar data yang harus dianalisis secara statistik, keefektifan proses ditentukan. Nah, ukuran dan metrik harus memberikan panduan untuk memodifikasi proses untuk meningkatkan efektivitasnya. Nah, dan TSP mendefinisikan aktivitas kerangka kerja. Nah, kerangka kerja tersebut ada peluncuran proyek, tingkat tinggi desainnya, implementasi, integrasi dan pengujian, dan postmortem. Nah, seperti yang ada di PSP, aktivitas ini memungkinkan tim untuk merencanakan, merancang, dan membangun perangkat lunak secara disiplin, sementara pada saat yang sama mengukur proses dan produk secara kuantitatif. Nah, postmortem itu sendiri menetapkan tahapan untuk perbaikan proses. Seperti PSP dan TSP, itu merupakan pendekatan yang ketat untuk rekayasa perangkat lunak yang memberikan manfaat yang berbeda dan dapat diukur dalam produktivitas dan kualitasnya itu sendiri. Nah, dan tim harus membuat komitmen penuh terhadap proses tersebut dan harus menjalani pelatihan terlebih dahulu untuk menyeluruh dan memastikan bahwa pendekatan tersebut diterapkan dengan benar. Nah, terus ada teknologi proses. Nah, alat teknologi proses itu sendiri telah dikembangkan untuk membangun organisasi perangkat lunak, menganalisis proses mereka saat ini, mengatur tugas kerja, mengontrol dan memantau kemajuan dan mengelola kualitas teknis itu sendiri. Nah, alat teknologi proses memungkinkan organisasi perangkat lunak untuk membangun model otomatis dari kerangka proses kumpulan tugas dan aktivitas itu sendiri. Nah, model tersebut biasanya direpresentasikan sebagai jaringan, kemudian dapat dianalisis untuk menentukan alur kerja yang khas dan memeriksa struktur proses alternatif yang dapat mengurangi waktu atau biaya pengembangan itu sendiri. Nah, dan yang terakhir ada produk dan proses. Nah, jika prosesnya lemah, produk akhir pun akan lemah. Tetapi ketergantungan berlebihan yang obsesif pada proses juga berbahaya. Nah, orang-orang memperoleh kepuasan sebanyak dari proses kreatif seperti yang mereka dapatkan dari produk akhir. Nah, kualitas produk dan proses adalah salah satu elemen penting dalam menjaga orang-orang kreatif tetap terlibat karena rekayasa perangkat lunak terus berkembang. Nah, saya kira demikian materi pemaparan saya. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas waktu yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.